Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Menjadi pelayanmu. Chen Ping mendengus dingin, jika kau menjadi pelayanku, aku akan membencimu karena tidak cukup kuat. Kau hanyalah makhluk abadi duniawi kelas 5, yang tidak ada apa-apanya. Chen Ping tidak sedang menyombongkan diri. Di tangga menuju surga itu, Chen Ping menyelamatkan Nan Batian, Li Chun Feng, Shen Ziyan, Musa, dan lainnya. Tak satu pun dari mereka yang lebih kuat dari beruang hitam Tao ini. Orang-orang ini semua berjanji kepada Chen Ping untuk melayaninya sebagai pelayannya selama ratusan tahun. Oh, kau pandai sekali menyombongkan diri. Beruang hitam Tao menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sosoknya berkelebat, dan tinjunya yang besar menghantam Chen Ping dengan suara siulan yang merobek udara. Aura tingkat kelima alam abadi duniawi bagaikan gunung yang menekan kepalanya, membuat Chen Ping merasa sesak napas. Chen Ping tidak berani gegabah, lah menggenggam pedang pembunuh naga di dadanya dan melawan sekuat tenaga. Dentang, tinju dan pedang beradu, menimbulkan suara memekakkan telinga. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya menjadi mati rasa, dan ia tersengat balik. Berulang kali, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tingkat ketujuh alam abadi Sanxian. Kau bisa menahan pukulanku dan tidak mati, kau cukup mampu. Taois beruang hitam sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menunjukkan ekspresi menghina, tapi di depanku, kamu masih terlalu lemah. Dia mendekat lagi, meninju Chen Ping seperti badai. Chen Ping hanya bisa bertahan dengan susah payah, tetapi segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dengan luka-luka baru terus-menerus muncul di sekujur tubuhnya. Sekali, Humazi ingin maju untuk membantu, tetapi dia terkunci oleh aura Taois beruang hitam dan tidak bisa mendekat sama. Dia sangat cemas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Tepat ketika Chen Ping hendak pingsan, sebuah suara nyaring tiba-tiba terdengar, "Anak beruang hitam, apakah kau sudah bertanya padaku tentang dermawan yang menindas Nan Batian?" Sebelum ia selesai berbicara, sesosok tubuh kekar turun dari langit bagai meteor dan menghalangi jalan Chen Ping. Pria itu tingginya hampir 3 meter, berotot, dan tersenyum menantang. Ternyata itu Nan Batian. "Nan Batian, sini." Ketika Taois beruang hitam melihat orang itu datang, ekspresinya langsung berubah sangat jelek. "Mengapa kamu di?" Nan Batian mencibir, "Surga kelima ini begitu besar, aku bisa pergi kemanapun semauku, apakah aku harus melapor kepadamu?" Dia menoleh ke arah Chen Ping dengan senyum lembut di wajahnya. "Tuan Chen, lama tidak bertemu, apa kabar?" Chen Ping menatap Nan Batian di depannya, hatinya dipenuhi rasa terkejut sekaligus syukur. "Nan Batian, bagaimana kau bisa ada di sini? Dan kekuatanmu?" Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Nan Batian saat ini telah mencapai puncak tingkat ketujuh alam abadi duniawi, jauh lebih kuat daripada saat dia menaiki tangga ke surga di alam surgawi. Lagi pula, ketika Nan Batian menaiki tangga menuju surga, kekuatannya tertekan dan dia tidak memiliki sumber daya untuk berlatih. Nan Batian tertawa dan berkata, "Ceritanya panjang. Setelah meninggalkan alam surga, saya tiba di surga kelima dan terus berlatih sejak saat itu. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Chen secepat ini." Kekuatan Tuan Chen meningkat pesat. Dia masih bertarung melawan lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi seperti biasa. Dia begitu hebat hingga telah mencapai level kelima alam Sanxian. "Aku malu sekali, malu sekali. Aku hampir dipukuli sampai mati tadi," kata Chen Ping malu. Nan Batian menoleh ke arah Taois beruang hitam. Raut wajahnya langsung berubah dingin. "Anak beruang hitam, apa yang baru saja kau lakukan pada Tuan Chen?" Beruang hitam Taois menatap Nan Batian, lalu Chen Ping, dan tertegun. Nan Batian adalah seorang abadi duniawi tingkat 7. Ketika ia melihat Chen Ping, ia langsung memanggilnya Tuan Chen, dan keduanya tampak seperti kenalan lama. Kini ketika Taois beruang hitam memikirkan apa yang baru saja dikatakan Chen Ping, dia tidak lagi merasa bahwa dirinya sedang membual. "Nan Batian, jangan main-main. Aku penguasa Blackwind Ridge, dan ada seseorang di belakangku." Beruang hitam Tao itu terus mundur, matanya penuh ketakutan.
Percuma saja meskipun ibumu ada di belakangmu. Nan Batian memotongnya, lalu dengan sekejap, ia muncul di hadapan Taois beruang hitam dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Beruang hitam Tao menjerit, jatuh tersungkur ke tanah, menyemburkan darah, dan jelas terluka parah. Dia menatap Nan Batian dengan ketakutan di matanya, dan mencoba melarikan diri dengan berguling dan merangkak. Mau lari, Nan Batian mencibir, sosoknya melintas lagi, dan dia menginjak dada Taois beruang hitam, menjepitnya ke tanah. Nan Batian, ampuni nyawaku. Beruang hitam Tao itu akhirnya ketakutan dan memohon dengan getir, aku tidak tahu adik kecil ini adalah dermawanmu. Kumohon lepaskan aku kali ini. Nan Batian mendengus dengan nada menghina, membiarkanmu pergi. Saat kau mencoba membunuh Tuan Chen tadi, kenapa kau tidak berpikir untuk membiarkannya pergi? Dia mengerahkan sedikit tenaga dengan tangannya, dan dengan suara, kerak tulang dada Taois beruang hitam itu hancur. Nan Batian menendangnya hingga ia membentur batu besar dengan keras dan mati. Setelah berurusan dengan Taois beruang hitam, Nan Batian menoleh ke arah Chen Ping, dengan senyum lembut di wajahnya lagi, Tuan Chen, maafkan saya karena telah membuat Anda takut. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih, Nan Batian, kali ini benar-benar berkatmu. Jika kau tidak datang, tepat waktu, Tuan Hu dan aku pasti sudah. Nan Batian melambaikan tangannya dan berkata, kau adalah dermawanku, dan aku sudah berjanji akan menjadi pelayanmu. Kenapa aku harus mengucapkan kata-kata sopan seperti ini? Kalau kau tidak menyelamatkanku di tangga, aku pasti masih terjebak di sana. Hal kecil ini tak layak disebut-sebut. Dia menatap Humazi dan bertanya dengan ragu, siapa ini? Chen Ping segera memperkenalkan, ini guru Humazi, dia temanku. Humazi segera membungkuk dan berkata, saya Humazi, terima kasih atas bantuan Anda. Nan Batian tertawa dan berkata, Tuan Hu, Anda terlalu sopan. Karena Anda teman Tuan Chen, Anda juga teman Nan Batian saya. Tuan Chen, mengapa Anda datang ke surga kelima? Dengan kekuatan Anda saat ini, akan sulit untuk bertahan hidup di surga kelima. Nan Batian bertanya dengan ragu. Hu, Chen Ping menceritakan kepada Nan Batian segalanya tentang pengalamannya di surga keempat dan kematian keluarga. Semakin Nan Batian mendengarkan, semakin marah ia. Ketika mendengar tentang apa yang telah dilakukan Istana Iblis Hitam dan Peri Ular Merah, ia menepuk pahanya dengan keras dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Beraninya bajingan ini begitu sombong. Tuan Chen, jangan khawatir, saya, Nan Batian, di sini untuk membantu Anda mendapatkan keadilan. Mendengar ini, Humazi langsung berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak, rekan Tao. Saya berencana membalas dendam pada Istana Iblis Hitam dan Peri Ular Merah. Denganmu di sini, kami tidak perlu takut. Bagi Nan Batian, seorang pendekar yang berada di puncak alam abadi dunia tingkat 7, Istana Jahat Hitam dan Peri Ular Merah tidak ada apa-apanya. Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah tidak perlu dikhawatirkan, kata Nan Batian dengan nada meremehkan. Tuan Chen, kapan Anda ingin menyelesaikan urusan dengan mereka? Saya akan ikut. Mata Chen Ping berkilat cerah, tidak ada waktu lagi, ayo pergi sekarang. Nan Batian tertawa dan berkata, oke, aku suka orang yang terus terang. Ayo kita berangkat sekarang untuk menemui para bajingan dari Istana Iblis Hitam dan Sekte Ular Merah di surga keempat. Setelah berkata demikian, Nan Batian melambaikan tangannya dengan ringan, langsung merobek kekosongan itu, dan ketiga orang itu memasuki surga keempat. Dengan kekuatan Nan Batian, ia dapat pergi ke surga keempat, kelima, dan keenam tanpa memerlukan jalan apapun. Kekuatannya ada, tidak ada cara untuk menghentikannya. Setelah ketiga orang itu memasuki surga keempat, mereka tidak tinggal terlalu lama, tetapi langsung pergi ke Istana Iblis Hitam di Gunung Jiupan, terutama Humazi, yang tidak bisa menunggu lagi. Kali ini dia mendapat bantuan, dan dia ingin melampiaskan kekesalannya. Dia ingin melihat siapa yang berani menyerang mereka dan siapa yang berani mengejar mereka. Dia berada di puncak level ke-7 alam abadi tersebar. Bahkan jika semua kekuatan Gunung Jiupan digabungkan, mereka akan hancur dalam hitungan menit.
Hu masih ingin tertawa ketika memikirkan ekspresi terkejut Yuyue saat melihat Nan Batian. Dia ingin menghajar Yuyue habis-habisan dan membuatnya menangis memanggil orang tuanya, sehingga dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Pada saat ini, di aula utama Istana Iblis Hitam, penyihir bulan hantu tengah menunggu kabar dengan cemas. Dia telah mengirim banyak orang untuk mencari keberadaan Chen Ping, tetapi tidak berhasil. Sampah. Kalian semua sampah. Penyihir bulan hantu membanting meja, memecahkan cangkir teh di atasnya. Dengan begitu banyak orang, dan kita bahkan tidak bisa menemukan 2 orang, apa gunanya aku menahanmu? Setelah Yuyue dan yang lainnya memasuki surga kelima, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup di sana dengan kekuatan mereka, terutama Yuyue yang hampir dibunuh oleh seseorang, jadi mereka bergegas kembali ke surga keempat. Mereka memperkirakan bahwa dengan kekuatan Chen Ping dan Hu Maxi, mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di surga kelima, dan mereka pasti akan menggunakan celah-celah ruang angkasa untuk kembali ke surga keempat. Jadi mereka mengirim orang untuk mencari Chen Ping dan Hu Maxi kemana-mana, tetapi tidak ada berita. Para pendeta di bawah gemetar ketakutan dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Pada saat itu, seorang penjaga berlari dengan panik, laporkan kepada penyihir, Chen Ping dan Hu Maxi ada di sini bersama seseorang untuk membunuh kita. Apa? Penyihir bulan hantu tercengang. Aku mencari mereka, tapi aku tidak menyangka mereka akan muncul di depan pintuku. Mereka sudah berada di luar gerbang istana, kata pengawal itu. Penyihir bulan hantu tersenyum dingin, sampaikan perintahku, semua murid segera berkumpul dan ikuti aku untuk bertarung. Tak lama kemudian, murid-murid istana setan hitam berkumpul di luar gerbang istana. Pada saat ini, 3 sosok jatuh dari langit dan mendarat di depan para murid istana kejahatan hitam. Mereka adalah Chen Ping, Nan Batian, dan Hu Maxi. Penyihir bulan kegelapan, apa kabar? Chen Ping menatap penyihir bulan kegelapan dengan dingin, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Penyihir bulan hantu mencibir Chen Ping dan berkata, Chen Ping, kau berani sekali. Kau bahkan berani datang kepada kami atas inisiatifmu sendiri. Apa kau pikir kau bisa menghadapi istana iblis hitam kami dengan mencari pria jangkung sebagai pembantu? Hu Maxi mencibir, penyihir Yuyue, berhentilah bicara omong kosong di sini. Kita di sini hari ini untuk mencari keadilan. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, menyerah saja dan biarkan aku menidurimu beberapa malam. Kalau kau melayaniku dengan baik, aku bahkan bisa mengampuni nyawamu. Kau cari mati, teriak penyihir bulan hantu dengan marah. Ayo, bunuh mereka dan kau akan mendapat hadiah besar. Para pengikut istana setan hitam menyerbu ke arah Chen Ping dan yang lainnya bagaikan air pasang. Nan Batian tertawa terbahak-bahak, berinisiatif menyapanya, dan auranya langsung meledak. Tekanan yang luar biasa itu langsung menekan semua murid istana kejahatan hitam ke tanah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak. Bahkan Yuyue pun mengecil seakan-akan ditekan oleh gunung, bahkan tidak mampu berdiri tegak. Yuyue menatap Nan Batian dengan kaget, lah tidak tahu di ranah dan kekuatan apa Nan Batian berada. Nan Batian, serahkan Yuyue padaku, kamu tidak perlu khawatir. Setelah Chen Ping selesai berbicara, ia menghunus pedang pembunuh naga dan bergegas menuju penyihir bulan hantu. La melepaskan kekuatan tingkat 7 dari alam abadi tersebar dengan sekuat tenaga, dan energi pedang emas bergerak ke segala arah, mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Hu Maxi menonton dengan santai, siap menghentikan Chen Ping kapan saja. Dia tidak bisa membiarkan Chen Ping membunuh Yuyue, dia harus membunuh Yuyue sendiri. Penyihir bulan menatap murid-murid istana iblis hitam yang terbaring di tanah, dan ia semakin cemas, lah tahu mereka mungkin akan mati di sini hari ini. Tetapi menghadapi serangan Chen Ping, Yuyue menggertakkan giginya dan menghadapinya. Chen Ping, biarkan aku belajar dari kemampuanmu hari ini, teriak penyihir bulan hantu, dan cambuk panjang di tangannya mencambuk Chen Ping seperti ular roh. Chen Ping mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga untuk menebas cambuk panjang itu. Cahaya keemasan dan merah bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang keras. Kedua pria itu bertarung bolak-balik, dan pertarungan itu sulit dipisahkan.
Penyihir bulan memang sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat keempat alam abadi bumi, yang merupakan peningkatan dari tingkat sebelumnya. Namun dengan bantuan teratai hijau dunia murni, Chen Ping tidak hanya berhasil mencapai tingkat ketujuh alam abadi tersebar, tetapi juga memperoleh lebih banyak pengalaman bertempur. Untuk sesaat, keduanya bertarung secara seimbang.